Setelah heboh kasus kepala sekolah menegur siswa yang ketahuan merokok, SMA Negeri 1 Cimarga kembali menyita perhatian. Di belakang gedung sekolah ternyata terdapat area tambang pasir yang sangat luas. Tambang pasir di wilayah ini jadi perbincangan karena berlangsung masif, hingga sebabkan kerusakan lingkungan di sekitar. Warga sekitar juga keluhkan banyaknya debu dan aktivitas tambang. Wakil Gubernur Banten Dimyati Natakusumah menyebut akan melakukan sidak ke lokasi tambang pasir dan akan memeriksa apakah status tambang ilegal atau legal. Itu ternyata ada tambang, itu saya nanti akan lakukan sidak, akan lihat apakah tambang itu legal atau ilegal, terus juga terkait dengan angkutan, ya sumbernya terlalu besar, merusak infrastruktur jalan, polusi. Kan kalau ada tambang, ada polusi. Nah, kita lihat lingkungan hidupnya seperti apa. Publik menunggu tindak lanjut konkret pemerintah daerah terkait tambang pasir ini yang beroperasi sangat dekat dengan lembaga pendidikan dan permukiman warga. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Dinas Kesehatan bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan Kabupaten Tangerang menemukan zat berbahaya pada tahu dan mie kuning. Ya, zat pengawet makanan dan pewarna tekstil ditemukan pada sejumlah jenis makanan jajanan olahan di Pasar Gudang Tiga Raksa. Ya, dipimpin langsung Wakil Bupati Tangerang, Intan Nurul Hikmah, tim gabungan dari Dinas Kesehatan, Bepom Tangerang, Dinas Perikanan, dan Dinas Perdagangan menyisir lapak-lapak pedagang di Pasar Gudang Tiga Raksa. Petugas memeriksa kehigienisan makanan dan sayuran, juga obat-obatan yang dijual melalui uji lab cepat. Hasilnya ditemukan sejumlah makanan masih mengandung zat berbahaya seperti formalin dan borak serta pewarna tekstil. Dari temuan ini, para pedagang yang menjual makanan dan terpapar zat berbahaya diberikan pembinaan, sementara pemerintah Kabupaten Tangerang akan berkoordinasi dengan Bepom untuk menindak para produsen nakal. Ada beberapa temuan dari tahu dan juga mie kuning yang mengandung formalin, juga ada yang mengandung zat pewarna tekstil. Jadi ini kan tentunya tidak aman untuk konsumen atau masyarakat yang ada di sekitar Tiga Raksa ini. Langkah selanjutnya adalah dari Dinkes akan melakukan pembinaan terhadap pedagang, dari BPPOM akan melakukan pembinaan kepada distributor. Ya pemirsa, angin puting beliung memporak-porandakan sedikitnya 10 rumah di Kota Salatiga. Informasi lengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami. Pas aku coba Le Mineral, seger banget, nggak bikin enak sama sekali. Benar, karena Le Mineral dari pegunungan terpilih. Setiap tetesnya melewati lapisan batuan alami, membuat... Terima kasih Anda masih di iNews Today, masih bersama saya Fazila Kairunisa dan juga Togi Sinaga. Pemirsa, rumah pensiun Presiden ke-7 Joko Widodo hampir selesai dibangun di Kolomadu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Ya, rumah dibangun 2 lantai di atas lahan 1.200 meter persegi. Inilah rumah yang diberikan negara untuk Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Rumah megah ini berada di Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Namun sayang, rumah yang dalam proses pengerjaan akhir ini tidak terlihat dari luar karena tertutup pagar tinggi. Sementara, jika dari atas terlihat bangunan 2 lantai berdiri kokoh. Berdasarkan informasi dari warga sekitar, bangunan 2 lantai ini berdiri di atas lahan 12.000 meter persegi dan saat ini masih pembangunan sekitar 90%. Katanya ya 90 berapa persen gitu. Oh, masih proses ya? Soalnya kan warga nggak bisa masuk, jadi nggak tahu. Tapi masih dikerjakan ya Pak ya? Masih belum ada selesai. aktivitas, ada malam juga masih ada. Oh. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120 Tahun 2022, rumah pensiun Presiden dan Wakil Presiden berada di wilayah Indonesia dan mudah dijangkau. Rumah juga harus penuhi standar kelayakan dan keamanan keluarga mantan Presiden. Luas lahan maksimal 1.500 meter persegi jika di Jakarta.
Sementara di daerah tidak ada batasan lain, namun harus mengikuti harga tanah di Jakarta dengan luas 1.500 meter persegi. Dari Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Ya, sementara itu mediasi antara peneliti kebijakan publik Bonatua Silalahi melawan Arsip Nasional RI terkait ijazah Jokowi digelar. Tidak ada kesepakatan dalam mediasi yang dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat ini. Sidang mediasi sengketa informasi publik tentang ijazah Jokowi berakhir deadlock atau tanpa kesepakatan. Mediasi ini dihadiri langsung oleh termohon Bonatua Silalahi dan pemohon pihak Arsip Nasional RI. Bonatua menjelaskan bahwa yang menjadi objek sengketa bukanlah sosok orangnya, melainkan ijazah Jokowi. Ia menilai dokumen ijazah Jokowi seharusnya menjadi arsip publik dan disimpan oleh Arsip Nasional. Dipermasalahkan bukanlah tindak pidana, bukanlah orangnya, tapi ijazahnya, dan itu lebih tepatnya memang di Komisi Informasi. Jadi salah satu tujuan saya adalah meminta ijazah arsip dari Bapak Presiden Republik Indonesia ke-7, kebanggaan kita ya, sehingga semua bangsa bisa melihat ijazah itu. Sidang sengketa ini mempermasalahkan dokumen ijazah Joko Widodo yang menurut Bonatua harus disimpan oleh Arsip Nasional. Meski demikian, hingga kini Arsip Nasional tak memiliki dokumen tersebut karena masih berada di Komisi Pemilihan Umum. Dari Jakarta, Nata Arman, Rama Romadona, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tolak minta maaf dan mundur dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Ya, gugatan 125 triliun rupiah terhadap Gibran tetap lanjut ke tahap berikutnya. Mediasi gugatan perdata 125 triliun rupiah yang diajukan Subhan Palal terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menemui jalan buntu. Gibran diwakili kuasa hukumnya menolak tuntutan Subhan untuk meminta maaf dan mundur dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia. Saya menyarankan dua. Di dua persyaratan itu, satu minta maaf, kedua mundur dari jabatannya masing-masing. Tapi itu nggak bisa dipenuhi, itu aja. Dua-duanya tidak mau, Pak? Ya dua-duanya tidak memenuhi persyaratan apa yang saya minta. Minta maaf. Sebelumnya Subhan menggugat Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan KPU karena dinilai melakukan perbuatan melawan hukum karena ada sejumlah syarat calon Wakil Presiden yang tidak terpenuhi. Penggugat pun meminta majelis hakim mengadili dan menuntut Gibran membayar ganti rugi 125 triliun rupiah ke negara. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, terdakwa yang juga merupakan artis Nikita Mirzani kembali menjalani sidang lanjutan kasus dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan agenda sidang pembacaan duplik. Nikita Mirzani memasuki ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menjalani agenda duplik. Nikita akan menjawab replik dari jaksa penuntut umum yang dibacakan pada sidang sebelumnya. Dalam kesempatan ini, Nikita Mirzani mengaku yakin 100% akan bebas dari kasus dugaan pemerasan dan TPPU. Menurut Nikita, fakta persidangan harusnya meringankan dan membebaskannya. Persiapan, berdoa aja, sholat. Gugup nggak sih, Kak? Enggak sih, biasa aja. Kalau lihat dari fakta persidangan kan harusnya bebas. Tapi yang nggak tahu kan nanti hakim yang mulia menentukan. Seberapa yakin, Amin? Seberapa yakin mungkin? Baik, dari informasi lainnya, pemirsa, sejumlah tempat pemakaman umum di Jakarta Selatan dan Jakarta Barat dinyatakan penuh karena tidak ada ketersediaan lahan. Ya, Gubernur Jakarta Pramono Anung sedang mengkaji usulan mengenai pemakaman bertingkat atau vertikal untuk mengatasi keterbatasan lahan di TPU di Jakarta. Keterbatasan lahan tempat pemakaman umum menjadi masalah seiring perkembangan kota Jakarta saat ini. 9 tempat pemakaman umum milik Pemprov Jakarta di Jakarta Selatan tidak menerima lagi makam baru karena sudah penuh.
TPU tersebut meliputi Tanjung Barat, Jagakarsa, Kampung Kongsi, Grogol Selatan, Kebagusan, Pisangan, Pejaten Timur, Pejaten Barat, dan Cikoko. Sementara 11 tempat pemakaman umum milik Pemprov Jakarta di Jakarta Barat dinyatakan penuh karena tidak ada ketersediaan lahan. TPU tersebut meliputi TPU Tegal Alur, TPU Utan Jati, TPU Joglo, TPU Kamal, TPU Sukabumi Selatan, TPU Grogol Kemanggisan, TPU Duri Kepa, TPU Kober, TPU Semanan, TPU Selipi, dan TPU Tanah Merah. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung saat ini tengah mengkaji berbagai opsi mengatasi keterbatasan lahan pemakaman di ibu kota termasuk wacana pembangunan pemakaman bertingkat. Pemakaman bertingkat dapat diartikan sebagai sistem pemakaman vertikal, yaitu dapat digunakan untuk 2 jenazah atau lebih. Pemakaman umum memang ini sekarang menjadi masalah dan sekarang ini sedang dikaji. Ada usulan, misalnya ini usulan, tapi belum menjadi keputusan, apakah diperbolehkan untuk dilakukan bertingkat, dan ini sudah diusulkan. Tetapi sekali lagi memang dengan perkembangan Jakarta yang seperti ini pasti akan masalah, dan beberapa mengusulkan untuk membuat pemakaman yang ada di luar Jakarta. Selain pemakaman bertingkat, pemerintah Provinsi Jakarta juga mengusulkan TPU di luar Jakarta. Tim Liputan Anyus melaporkan. Ya, sementara itu lahan pemakaman di TPU Tanjung Barat juga sudah penuh. Sistem tumpang atau ditumpuk pun menjadi salah satu opsi yang sedang dikaji. Dan berikut liputan rekan Amrina Rida dari TPU Tanjung Barat. Ya pemirsa, Jakarta sudah padat. Tidak hanya lahan pemukiman, namun juga lahan pemakaman. Berdasarkan data dari Suku Dinas Pertamanan dan juga Hutan Kota Jakarta Selatan, setidaknya terdapat 9 dari 16 TPU di Jakarta Selatan yang sudah penuh dan tidak menerima makam baru. Salah satunya adalah tempat kami melaporkan saat ini, yakni TPU Tanjung Barat, yang mana memang situasinya adalah seperti ini, sudah padat, dan kami bisa melihat bahwa jarak antar satu makam dengan makam yang lainnya ini pun juga hanya bisa dilewati oleh satu orang saja. Dan juga kami tadi tidak melihat adanya space kosong yang bisa ataupun juga memungkinkan untuk membuka lahan baru. Salah satu solusi yang dilakukan oleh pihak pemerintah Kota Jakarta Selatan dan juga pihak TPU untuk mengakomodir adanya kebutuhan pemakaman ini adalah dengan melakukan pemakaman secara tumpang. Dan kita bisa melihat pemirsa di salah satu pemakaman yang ada di TPU Tanjung Barat ini adalah salah satu makam yang mana terdapat 2 jenazah. Dikarenakan memang di TPU Tanjung Barat ini hanya menerima pemakaman secara tumpang. Artinya satu makam dari jenazah keluarga yang telah dimakamkan sebelumnya ini ditumpang dengan jenazah yang baru meninggal dunia. Dan tidak hanya satu makam saja, namun juga sebagian besar dari makam-makam di sini memang diakomodir secara tumpang. Ini adalah pemakaman lain yang juga terlihat dalam satu makam terdapat 2 nisan, dikarenakan memang sudah tidak ada lahan baru lagi pemirsa untuk membuka makam baru di TPU Tanjung Barat ini. Selain itu, kalau kita melihat area jalan antara satu makam dengan yang lainnya, ini pun juga cukup sempit, begitu hanya bisa dilewati satu orang saja. Hal ini tentunya ketika situasi padat dan banyak orang berziarah, maka kita bisa membayangkan bagaimana sulitnya bagi keluarga untuk bisa melakukan aktivitas mendoakan ataupun juga melayat secara leluasa. Tentunya hal ini menjadi salah satu permasalahan konkret yang terjadi di Jakarta dan perlu adanya solusi yang tepat, baik itu dari pemerintah Kota Jakarta Selatan ataupun juga dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dari Jakarta, Amrina Rida, Yudi Richard, Jamie Jasid, iNews melaporkan. Ya, sementara itu menumpuk jenazah dalam satu liang lahat dalam ketentuan Islam diperbolehkan asalkan dalam kondisi darurat seperti keterbatasan lahan. Ya, kendati demikian harus dilakukan dengan tata cara yang benar. Keterbatasan lahan pemakaman di wilayah Jakarta membuat sejumlah tempat pemakaman umum melakukan sistem tumpang atau tumpuk maksimal 3 jenazah. Menumpuk jenazah dalam satu liang lahat dilihat dari ketentuan Islam diperbolehkan asalkan dalam kondisi darurat seperti keterbatasan lahan yang saat ini tengah dialami pemerintah Provinsi Jakarta. Kendati demikian, menumpuk jenazah dalam satu liang lahat harus dilakukan dengan tata cara yang benar. Jenazah yang dimasukkan lebih dulu ke liang lahat ditempatkan di posisi paling dalam.
Kemudian jenazah berikutnya diletakkan di sebelah jenazah pertama dengan tetap memiringkan jenazah ke kanan dan menghadap kiblat. Sistem makam tumpang juga memiliki beberapa syarat seperti jeda waktu minimal 3 tahun dari jenazah sebelumnya, izin ahli waris, serta hanya bisa dilakukan di makam keluarga. Kini 69 dari 80 TPU di Jakarta sudah menerapkan sistem makam tumpang.